berdiri, joget. Pak, aku pengen muta, Pak. Karena gak usah dikat. Hah? Karena. Keluar. Cepet keluar. Wes lah, masih ada lah. Kamu bisa kemasukan? Bisa. Coba ya, masuk. Padahal sebenarnya di dalam dirinya nggak ada apa-apanya. Sekarang ini, di sini kamu lihat ada penampakan? Ada? Atau mau tahu tempatnya mereka di mana? Di mana? Berarti ketika kamu saya tunjukkan, ini ada video Mama dari YouTube lah atau dari apa, ini kasus penanganan gini. Kamu tahu ini settingan, bohongan bisa? Waktu cilik, ketika masih kecil kamu ya? Kecil apa SD? SD ya? Apa? Waktu SD maksudnya? Waktu sekolah SMA. Oh, yang kesurupan itu. Gimana ceritanya waktu kesurupan, mau ada kesurupan massal? Terus? Jadi di SMK ya, satu SMK. SMK di Jember itu mesti ada kesurupan massal. Setiap tahun, setiap kali mereka ada pembangunan selalu ada kesurupan massal. Jadi waktu itu saya baru tahun pertama, baru masuk itu ada kesurupan massal. Sebelumnya itu selama 3 hari berturut-turut saya yang diserang. Jadi selama 3 hari berturut-turut saya selalu kesurupan. Oh, berarti kesurupannya di sekolah apa di rumah? Di sekolah. Di sekolah. Di sekolah. Dan setiap mau kesurupan selalu dengar gending. Lalela. Itu setiap tahunnya? Setiap tahun. Seperti itu? Seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya kesurupan, saya kesurupan ya, 3 hari berturut-turut atau 4 hari berturut-turut, saya mesti gini, oh ya wes, bentar lagi kesurupan massal gitu. Dan itu benar. Dan saya selalu terakhir yang kesurupan. Kalau sudah kesurupan massal. Setelah saya terakhir, saya ditarik semuanya sembuh. Kunci nih. Berarti kuncinya anak iki. Berarti hati-hati kuncinya di kancing lawangnya ya video. Dan anak kesurupan tak tinggal hari ini. Jangan sampai kesurupan lah ini lah. Oh, enggak, jangan. Sudah kuat tapi sekarang kamu ya? Alhamdulillah, sekarang sudah menter. Meskipun ada energi negatif, cuek aja. Meskipun sudah, kamu berasa, iya, udah biasa aja. Sama mereka sudah kayak temenan sekarang. Sebelum kenal Kia itu lemah kamu ya? Lemah banget. Di mana? Payangan itu sudah pernah. Pantai Payangan. Kesurupan gunung. Saya tuh naik ke puncak Bukit Love. Itu saya sudah ke-4 kalinya ke situ, ke-3 kalinya kayaknya yang ke situ pas kesurupan. Itu saya sama om, sama tante, sama adik. Saya itu awal trek dari jam 4 atau jam 3-an. Setelah trek nyampe di puncak itu pas Allahu Akbar, pas maghrib. Turun, itu kan gelap Pak. Turun, itu jalan ada 2, ada yang gini, ada yang gini. Otomatis kalau orang biasa kan mikirnya kalau mau turun ya ke bawah. Jalan ini, datanya pada dicoba, langsung ke bawah. Itu kalau masih ada HP-nya ya, HP-nya rusak sayangnya, itu kerekam loh mereka. Penampakan nih? Iya. Itu maksudnya kamu disalah arahkan atau disesatkan? Iya, disesatkan ya brus gitu, itu sudah pantai. Tapi masih diselamatkan ya? Masih diselamatkan. Itu waktu itu saya ingat tante tuh lah sholawat, pokok sholawat terus, sholawat. Akhirnya pas nemu jalan. Akhirnya bisa pulang. Sebelum akhirnya pulang kesurupan. Mulai dari jalan yang mau ke Batu Ulo sampai ke Jember Kota. Di mobil itu? Naik sepeda motor. Masa lu kesurupan? Sumpah Pak, tapi saya enggak frontal. Saya cuma gini. Setengah sadar itu. Iya, saya cuma gini kan. Bisa jadi warnanya. Aku wedi lah dadi ning kene. Terus ditanya, "Kamu siapa?" gitu. "Kamu siapa?" Saya dibilang adiknya. Iya, berarti kan itu masih belum full kamu kesurupan ya, masih setengah sadar kan ya. Selama dari jalan Watu Ulo sampai ke Jember Kota, saya usahakan saya nggak full mereka.
Oh, mengalihkan kan, mengalihkan mereka. Nah, akhirnya kiranya kamu kuat kan? Harus kuat sampai rumah wis lewis toto oma wis sakarepmu wis gitu. Akhirnya sampai rumah. Iya beneran sakarep wis. Jadi. Oh jadi. Terus yang nangani? Waktu itu bukan kiai, belum kenal sini. Oh, masih belum kenal KBRA itu Iya. ya. Akhirnya selesai lah kasus ini. Enggak selesai. Baru selesainya di KBRA. Baru selesainya ketika sakit itu pas 3 bulan itu. Di situ akhirnya dia ikut keluar. Jadi sebelumnya itu enggak keluar. Dia menangani kamu berapa kali? Banyak kali. Banyak kali. Waktu sama Kiai aja itu, waktu pertama kali ketemu sama Kiai aja itu bukan cuman bersihkan terus tutup portal, tapi sembarang. Maksudnya sembarang itu apa saja nih? Sembarang itu kayak lebih psikis. Sama dia dikuatkan psikisnya. Dikuatkan psikisnya, terus kayak di hipnoterapi itu kayak ngasih masukan harus gini itu akhirnya ke diri tuh kuat. Oh berarti yang bikin kamu kuat itu karena memang mentalnya ya? Mentalnya sebelumnya memang lemah, sekarang selain mental ya juga dapat wejangan kemana-mana kudu robita terus, kemana-mana kudu istighfar terus gitu. Dan yang paling penting yang saya ingat itu kalau kemana-mana selalu baca itu Yasin Wajalna ayat wajalna min baini adim sadda wa min khalfihim sadda wa syai'an qom la yubsirun itu berapa kali? 9 kali 7 sekuatnya jalan. Jadi itu kayak mereka ngejauh. Dan sekarang kalau ketemu sama mereka cuman mereka nyapa iya gitu. Terus posisi kamu ketika bareng ketok maksudnya kan sekarang kamu di sini lihat kan mereka ada di mana kan kamu lihat maksudnya iya perasaanmu itu loh gak riwah oke tokonaan riwah banget sumpek rasanya. Terus kok iya untuk mengatasi itu ya bikin cuek sebenarnya. Pas kemarin kan sempat saya mau dikasih omongan gitulah sama Allah gitu. Itu enak Pak, saya enggak ngerasain mereka, saya enggak melihat mereka, saya enggak ketahuan apa mereka enggak, saya enggak tahu aktivitasnya mereka seperti apa. Ketutup sudah maksudnya? Iya, saya lebih sabar, saya enggak suka marah-marah gitu, emosinya tuh lebih terkontrol. Jadi mungkin saya gitu gumun juga. Kenapa waktu saya kemarin itu mau dikasih omongan sama Allah, mereka ini seperti menjauh seolah-olah sama saya. Dan kenapa sekarang sudah omongannya itu nggak jadi omongan? Kenapa kok mereka mendekat gitu? Ya mungkin Allah belum memberikan waktunya, belum tepat untuk sekarang. Ya, insya Allah pasti Allah akan. Kalau sekarang mungkin kamu belum siap mungkin. Nanti kalau sudah siap insya Allah akan diberikan yang lebih. Amin. Saya senang jalan Pak. Jangan khawatir lah, maksudnya pasti Allah akan berikan momen. Ini sedikit apa yang membuat banyak orang yang pingin mata batinnya kebuka. Iya. Nah, gimana? Kamu kan ini sudah mata batinnya gak usah dibuka kan sudah terbuka sampaikan. Apa untuk mereka nasihat untuk mereka itu yang pingin kebuka mata batinnya itu gimana? Mending jangan. Kenapa? Kan enak ketok jin. Kelihatannya kan memang sakti kan gitu kayak. Kelihatannya wong pinter gitu. Iku wong iso delok kan gitu, Pak. Tapi sebenarnya kalau kayak saya, kayak beberapa praktisi yang bisa melihat mereka yang kasarnya kayak tampangan lah gitu tuh, itu ganggu. Karena ketika kita di suatu tempat baru, kalau manusia biasa, maksudnya kayak jenengan apa bisa lihat seperti itu. Kalau untuk adaptasi dengan tempat baru, cuman adaptasinya sama manusia aja kan. Kalau saya harus adaptasi dengan manusia dan harus adaptasi dengan setan, lebih ribet. Dan nggak kan kelihatannya kalau orang bisa melihat itu wong pinter gitu, itu wong iso ndelok kan gitu Pak.
sebenarnya kitanya sendiri nggak nyaman. Gak enak kan? Gak nyaman. Harus beradaptasi dengan dua alam. Terus kayak mau ke alam ya kita, mau ke alam, mau ke gunung, mau ke pantai, mau ke hutan gitu. Kita kan ke rumahnya mereka. Oh, mereka tahu, kamu tahu? Masih tahu. Ketika kamu dapat melihat, mereka itu tahu. Kalau sebenarnya kayak manusia, kalau manusia kan bisa melihat ya kan. Mereka tuh sama kayak manusia, mereka sama kayak kita. Kita melihat gitu, kita melihatin orang aja gitu. Orang itu pasti tahu kan. Iya, mama kata, hei Lala gitu kan. Ada sapaan gitu. Itu udah ada sapaan, nggak usah ada sapaan Pak. Kayak kalau kita diem gini merenung aja, ngeliatin orang gitu. Nanti orang yang kita lihat kan pasti bakal ngerasa kan. Kok kono sing ndelok aku. Oh, mereka begitu. Mereka begitu. Bahkan mereka itu kalau saya baru masuk gitu ya, misal saya ke pantai gitu. Saya belum masuk pantainya, saya masih di jalan, itu mereka wis podo ndelok ini. Kan gaya dari putri, ding ding ding. Lah dari putri Miss Indonesia ngene-ngene ndak apa-apa, Pak. Nah itu ya makanya praktisi ataupun siapapun orangnya, kalau ingin membuka mata batin, saya sarankan jangan. Banyak sekali orang yang mata batinnya kebuka pingin tertutup. Sampean pengen tertutup? Pengen banget. Tapi enggak bisa. Enggak. Hah? Enggak bisa. Ya. Waktu itu sempat ketutup, kebuka lagi, ketutup, buka lagi. Ya sudah, Allah lah yang sama Kiai gini, nggak apa-apa lah kalau nggak bisa ketutup. Mungkin kamu dikasih kesempatan sama Allah buat bantuin orang. Gitu. Yang penting jangan disalahgunakan. Iya, yang penting jangan disalahgunakan. Bahkan ya Pak, ada setan ya, jin lah gitu. Jin. Yang itu setan lah, jin. Jin ya. Jin itu kayak, aku mau ikut kamu ya, kamu mau nyuruh aku apapun aku mau. Beneran itu? Ya itu kan manipulasi lah. Mungkin maksudnya mereka itu berpura-pura membujuk kamu, akhirnya ikut, setelah ikut menjerumuskan pasti. Aku mau lah, nanti kamu suruh apapun aku mau gitu. Paling cuma disuruh, misal ya Pak, kalau ikut sana kamu keluar, mereka keluar gitu. Nanti kan pasti lama-lama Bu, kok ini nurut kan gitu. Coba kamu ambil uang, ambil ini, ambil itu, kan pasti gitu kalau jin. Malah kita dosa. Nah seru nih. Jadi sekarang ini di sini kamu lihat ada penampakan? Ada. Banyak? Nggak banyak. Dibilang banyak nggak banyak, dibilang sedikit ya nggak bisa dibilang sedikit. Ada tadi. Ada. Sosoknya jahat atau tidak, atau memang hanya penghuni atau bagaimana? Penghuni. Nggak mengganggu mereka? Iya, ada yang mengganggu. Jahil. Mengganggunya itu bukan mengganggu terus kayak kesurupan atau gimana, enggak. Mereka mengganggunya itu mungkin cuma menampakkan atau tiba-tiba ada barang yang jatuh atau seperti apa gitu. Sebenarnya kalau mereka menampakkan diri ke manusia, itu mereka hanya perkenalan. Kenalkan nama saya, masa gitu? Ya enggak, dia kan nampain gitu. Pasti kan kayak kita, ono setan kan gitu. Padahal sebenarnya mereka itu cuma mau ngasih tahu gitu. Di tempat ini ada kamu dan ada aku. Kamu harus baik sama aku bakal baik sama kamu. Tapi kalau kamu berniat jelek, aku pasti akan lebih jelek ke kamu. Gitu. Tapi kayak itu bisa kan dipindahkan atau? Bisa. Mau dibersihkan? Disapu. Jangan dibersihkan. Nanti capek sendiri. Enak loh Pak. Apanya? Enak kalau dibersihkan. Ya nantilah itu urusan studionya ini. Itu biar sedikit horor dikit lah. Kali-kali kan backgroundnya hitam. Oh kayak gitu. Atau mau tahu tempatnya mereka di mana? Di mana? Belakangnya sampean ada. Oh belakangnya ada. Hai. Belakangnya sampean ada sungguh. Hah? Sungguh. Ya tidak apa-apa sudah. Coba masuk. Kosa telan. Ini podcast acaranya. Kita bukan ingin kayak di channel sebelah lah. Channel sebelah memasukkan ke mediator. Soalnya kan Kiai sering menyampaikan mediator itu tidak 100% valid. Bisa jadi jinnya itu yang bohong. Jinnya yang bohong, atau di dalam tubuhnya mediatornya ada jinnya, atau apa lagi? Bisa juga mediatornya sok bisa. Oh gitu? Iya. Kok bisa gitu maksudnya? Wah ini. Gini, jadi misalnya ya,
Kamu bisa kemasukan, bisa. Coba ya masuk. Padahal sebenarnya di dalam dirinya nggak ada apa-apanya. Pernah menemui kasus seperti itu kamu? Pernah. Jadi kelihatan ya berarti ketika mau masuk, gitu. Iya. Berarti itu hanya berpura-pura mediator. Iya, hanya orangnya. Berarti ketika kamu saya tunjukkan, ini ada video dari YouTube lah atau dari apa, ini kasus penanganan gini, bukan dari KBRA ya maksudnya, dari yang lain. Kamu tahu ini settingan, bohongan bisa? Kalau bisa maksudnya. Gitu bisa. Tahu. Iya, operator, boleh digawe acara review? ini menarik sekali. Memang meskipun di video kelihatan ya itu mediator, ada jinnya, ada apa enggak, kelihatan ya. Bisa ya. Berapa kali pun gitu. Kayak oh iya ini apa ada ininya. Padahal nggak ada apa-apanya. Paham enggak, Pak? Misalnya kayak saya ya, saya bicara, oh di Pak Fuad ada makhluknya gini. Padahal sebenarnya di Pak Fuad nggak ada apa-apanya, nggak ada makhluknya. Ya, itu berarti contoh-contoh seperti itu kan orang-orang yang apa namanya ya? Orang-orang yang sok bisa. Sok dukun lah. Sok dukun berpura-pura dia bisa melihat, padahal dia hanya menerka. Dan lucunya saya itu kalau seandainya kayak jin dimuslimkan gitu kan, kan jin dimuslimkan itu gimana mau dimuslimkan? Lah orangnya itu gak ada jinnya, gak ada yang masuk ke orangnya. Malah pernah kejadian jinnya mau dimasukkan ke mediator gitu, tapi jinnya malah tetap diem, diketawain sama jin. Kamu saksi mata itu kelihatannya? Iya. Ya saya biarin, gimana lagi? Gimana? Ya, ini perlu menjadi apa ya? Menjadi koreksi pembelajaran. Jadi kalau kita, makanya Kiai tidak pernah menganjurkan atau mengarahkan praktisi semuanya itu menggunakan mediator. Apalagi itu kalau bisa-bisa mediatornya yang berbohong atau jinnya yang bohong. Jadi bisa ada dua kemungkinan, bisa mediatornya yang bohong, bisa jinnya juga yang bohong, kan gitu. Ya, bisa. Saya kalau penanganan itu, kalau misalnya kasus sihir itu kan mesti siapa yang ngirim kan gitu. Itu saya nggak tahu gitu. Soalnya memang saya tekankan di hatinya saya juga. Setiap kali mau menolong orang masalah kasus sihir, gak usah disebut siapa pelaku sihirnya, karena itu bisa jadi fitnah. Ya. Belum tentu. Meskipun umpama dibuka dengan mata batin, itu kan tidak 100% valid. Karena hal yang gaib nggak bisa dibuktikan. Gimana buktinya? Kamu sering jadi mediator? Sering jadi mediator. Bagaimana rasanya jadi mediator? Capek. Kerasa. Maksudnya? Rasanya itu rasa apa? Ini maksudku, ketika kamu jadi mediator, ketika kamu dalam keadaan tidak sadar, itu kamu ingat apa enggak? Oh enggak. Full berarti? Full. Kontrolnya mereka gitu, bukan kontrol saya lagi. Posisi kamu itu seperti apa, orang tertidur atau bagaimana? Nggak tahu ya, Bis? Kayak yang hilang aja gitu. Pokoknya gak eling kejadian itu sudah ya? Dan bahkan apa yang diucapkan pun nggak tahu. Mau kelakuan jinnya frontalnya seperti apa nggak tahu. Tahunya cuma di video. Kalau sudah di video nih ya Pak ya. Ih kok ini sih gitu. Saya punya banyak videonya ala-ala ini, tapi enggak ada saya upload lah. Apa ya? Videonya itu frontal. Kalau dia jadi mediator itu frontal parah. Enggak bisa kontrol karena kondisinya memang enggak sadar full, enggak bisa sadar. Pernah ngampleng aku juga pernah. Cuma di kampleng. Senolis pernah saya tembak. Ya. Apa ya? Kira-kira dari perjalanan kamu sampai kenal KBRA itu apa? Yang bisa membuat kamu kuat dari Kiai atau bagaimana? Yang bisa buat kamu kuat atau apa itu? Ya yang pertama ya karena nasihat Kiai, juga nasihat Ustaz Nurholis.
Ini kayak dua sosok penting gitu buat hidup kamu, buat hidup saya, buat diri saya. Mereka berdua nih sosok penting. Saya tuh ya apa ya, aslinya kan saya masih muda gitu ya. Aslinya iyalah Pak. Terus. Saya kan masih muda ya. Saya tuh kayak masih pengen main-main gitu kan. Pengen kayak ke pantai, ke gunung kan gitu. Tapi ingat lagi, sama Kiai enggak boleh. Sama Kiai enggak boleh. Berarti yang sering menasihati kamu itu Pak Haji Nurholis itu sering ya? Terus Ustaz Kiai juga. Kalau Ustaz Nurholis itu lebih kayak ke emosi. Untuk menjaga emosi kamu. Menjaga emosi itu yang paling penting. Karena ketika saya lupa menjaga emosi, mereka bakal ikut campur. Menurut kamu itu Ustaz Nurholis itu bagaimana? Karena gimana ya, kita nggak bisa bicara ya. Apa kayak sudah menjadi seorang bapak bagi kamu? Iya, karena waktu saya sakit selama 3 bulan itu, beliau itu baru pertama kali jadi praktisi dan saya pasien pertamanya beliau. Pasien pertamanya beliau. Waktu itu beliau baru pertama kali jadi praktisi dan saya itu langsung dikasih pasien yang sebegitu parahnya lah. Sudah seperti bapak buat saya. Sudah seperti abi lah gitu. Aku pengen nangis. Mungkin mau diucapkan di kamera kepada Pak Kaji. Pak Kaji, saya panggilnya Pak Kaji, namanya Haji Nurholis. Ayo. Ya. Selain ke beliau, ke Kiai dulu lah, apa yang disampaikan ke Kiai? Pak. Ya Allah. Tisu dong. Kalau apa? Buat Kiai ya. Ya terima kasih yang banyak dari saya. Sudah ya Allah, sudah mau menyembuhkan, sudah mau berkenan untuk menjadi perantara Allah menyembuhkan saya. Terus juga sudah terus menasehati saya, mengontrol untuk lebih baik ke depannya. Sudah semakin menguatkan saya biar nggak gampang terpengaruh seperti itu. Rindu apa sama Kiai? Rindu sekali. Kesana saja lah langsung ke Kiai. Padahal kemarin dari Jawa Tengah gitu ya. Offline nanti. Terus kalau untuk Haji Nurholis apa ya? Aduh, sudah seperti bapak sendiri. Ya, kalau buat Ustaz Nurholis, ya terima kasih itu sudah. Terima kasih sudah banyak berpengaruh untuk merubah hidup saya. Dulu kamu gimana maksudnya? Apa? Dulu nakal. Saiki? Enggak. Alhamdulillah. Dulu nakal, saya dablek. Enggak, Mbak, congo. Sudah banyak merubah hidupnya saya. Dari yang Ustaz Nurholis itu, selalu kalau saya pacaran, kayak kemarin sebelum sama suami, itu Ustaz Nurholis gini, cuman jadikan kamu batu loncatan. Itu gak bener-bener tulus sama kamu. Loh, itu beneran Pak. Kenapa kamu gak percaya sama Pak Haji? Tertutup oleh cinta buta. Ya itulah makanya. Ketika kamu jadi mediator tadi kan nggak nyambung. Ketika kamu jadi mediator terus tidak sadar, terus berpengaruh nggak dalam kehidupanmu itu? Berpengaruh. Berarti portal kamu semakin terbuka. Itu berarti malah beresiko tinggi. Berarti jangan sering-sering jadi mediator. Sering-sering jadi mediator. Jangan sering-sering jadi mediator, seringnya jadi detektor aja, enggak apa-apa. Kamu jadi detektor enggak panas mata kamu? Enggak. Oh, sudah kebuka ya. Kan matanya saya ada 6. Oh, iya. 1, 2, 3, 4. Yang 2 lain. Oh iya, kacamata kayak itu. Masa kacamatanya enggak dihitung? Iya. Jadi istilahnya kalau jadi mediator itu memang beresiko. Selain lebih peka sama mereka tuh mau ke kita tuh lebih gampang. Paham gak sih Pak? Iya. Lebih. Saya alumni juga sih kok. Enak gitu loh. Mereka mau masuk gitu. Karena memang pintunya terbuka lebar.
semakin sering dimasuki makhluk itu, maka semakin terbuka lebar. Dan itu malah sulit tertutup ya. Jadi kalau buat menutup portal itu ya harus membutuhkan waktu juga. Enggak pas sajek sajek langsung ketutup gitu, enggak. Sajek sajek tuh maksudnya langsung set ketutup gitu, enggak. Itu proses juga. Kasus kamu kan dari tadi sudah diceritakan karena kasus kiriman, kasus berbagai macam kasus lah. Jadi ketika pertama kali Kiai menangani kamu itu seperti apa? Waktu itu pertama kan ketemu sama Kiai, ditanya kan kenapa gitu. Terus Wakaji kan yang ceritakan, Wakaji yang menceritakan, terus habis gitu, oh ya sini gitu, dipanggil aja sama Kiai gitu, dipanggil, ya itu di benteng, kayak di benteng gitu loh Pak, yang dibuat flashlight kayak flashlight gitu loh, yang aku kelihatannya kayak flashlight itu tiba-tiba kan disotok sama Kiai gitu, dimasukkan ke tubuh, ke hati, dek gitu kan, terus Kiai itu bikin lagi, terus di tek gitu, itu akhirnya kayak yang saya tuh ngerasain beda. Pertama tubuh panas berubah jadi dingin. Gitu. Terus dari situ kamu? Dari situ, oh itu aku sempat jadi. Waktu ditangani Kiai, berdiri, joget. Pak, aku pengen muntah Pak. Karena gak usah dikan. Coba. Ambilkan kresek. Kresek. Iki mulai mau. Dorong. Iki muntah apa? Muntah reaksi apa? Hah? Karena sih. Mohon maaf ya, tadi saya cut karena ini editornya sudah di-cut tadi, ada sedikit insiden bahwa Lala mengalami reaksi karena menceritakan masa lalunya. Ya, mudah-mudahan aman. Bismillah. Kan kalau nggak aman ada Pak Fuad sih. Oke. Jadi tadi sudah mohon maaf tadi kami cut cetas sedikit, ada insiden bahwa Lala ketika ngomong mengalami reaksi dan muntah-muntah tadi ya. Jadi kita lanjutkan lagi ceritanya. Lala sudah siap? Siap. Kuat ya? Kuat. Oke. Tadi sampai mana tadi? Kan lupa. Kiai yang waktu kamu sempat jadi. Oh ya, sempat jadi itu ya Pak. Sempat jadi tuh berdiri, ngadeg. Ngadeg itu joget terus sama Kiai itu gimana ya caranya Kiai itu kan saya nggak ingat tuh kan. Pokok Kiai itu saya tahu videonya itu, cuman Kiai sama Kiai itu didorong, dibacain ayat ruqyah itu, bacaan ayat ruqyah, terus habis itu gelepar. Siapa kamu? Saya tuh bilang gitu ke Kiai. Siapa kamu? Saya gurunya anak itu, gitu cuman. Dengan santainya beliau. Kan beliau kalau penanganan seperti itu. Santai gitu. Saya gurunya beliau, kamu siapa? Saya gurunya anak itu, kamu siapa? Guru dari mana? Gitu. Guru dari mana? Kamu gitu. Pokok marah lah gitu ke Kiai. Frontal banget ke Kiai. Akhirnya sama Kiai itu waktu itu kalau saya tidak salah ingat di HP itu saya lihat sama Kiai itu ditarik tapi ditawari buat keluar. Akhirnya setelah itu tanyain sama Kiai, sudah nak, sudah gitu. Nah Ustadz Nurholis itu bilang ke Kiai, kalau saya ini tidak enak diem, tidak enak kalau seandainya saya ini diem di rumah, maunya itu keluar terus, nongkrong, main, seperti anak muda gitu. Gitu. Maunya gitu toh, tidak pernah betah dan di rumah. Padahal saya itu lebih suka di kamar, lebih suka di dalam rumah.
gitu. Tapi waktu itu senengnya sering keluar. Senengnya sering keluar. Terus kalau di rumah kakinya itu saya sakit banget. Sakitnya itu bukan kayak yang ngilu habis jalan, enggak. Kayak yang panas gitu. Akhirnya sama kiai ditangani kaki yang di video itu. Dia bisa nulis. Dia gerak instruksi sendiri. Saya enggak enak dia memang. Enggak mau kalau di rumah. Maunya itu ke pantai, ke gunung. Melihat gunung itu kok sing rinio gitu sama gunungnya. Kenapa? Yang seperti ada panggilan dari makhluk lain. Iya. Sampai sekarang enggak dulu itu? Enggak, itu dulu sebelum ketemu sama beliau. Terus akhirnya ditangani sama kiai. Itu dinulis itu kan, nulis. Terus dikeluarkan lewat pasukan Allah, dibawa lewat pasukan Allah, itu sembuh sampai sekarang. Nggak sakitnya? Enggak, cuman kalau pengen keluar gitu aja. Kalau nggak pengen ya udah diem di rumah. Akhirnya dekem lagi. Sekarang dekem lagi? Anak dekeman. Sekarang sudah punya suami? Suami itu dulu takutan. Saiki? Enggak pak, wanian. Takutnya kenapa takutnya? Takut sama makhluk. Oh, apa ngarani bahasa Jawa nih? Jereh. Apa jereh? Apa jereh? Apa ngarani? Wedian. Apa ya? Iya wedian. Parno. Terus setelah sama saya kasarannya saya juga ada jinnya. Jadi biasa saja sudah. Jadi ketika kamu di rumah kadang sudah menikah nih, pernah ya kesurupan atau apa? Pernah di rumah? Sudah menikah maksudnya? Pernah enggak mas? Pernah ya? Pas menikah? Sudah menikah? Pernah kesurupan ya? Pernah. Di rumah? Oh pernah. Saya tuh pulang dari Jember Kota ya, pulang dari salah satu mall yang ada di Jember itu kan parkir mobil sama rumah saya agak jauh masuk. Itu itu ada jaranan di situ. Dadi. Inggih. Jadi jalan masuk gang itu mas. Saya cuma pegang gini, astagfirullah. Robito terus. Apa ini gini. Nyampe rumah langsung kayak tangan gini sendiri mas. Gitu. Langsung gitu. Ya. Akhirnya itu ketika sama sebenarnya kok bingung aku, maksudnya gak fokus, ini gagal fokus sih karena makhluk-makhluk yang di belakang saya ini kayaknya. Iya memang. Ini ketika sama ketika bareng suamimu, ketika kamu tahu kerasukan itu, bagaimana reaksi suami kamu? Dibiarin pak. Maksudnya dibiarin? Ya, sayang udah di suami. Mbok kok gak dijarno, kok dibiarin ya? Dibiarin, maksudnya dia ndak berinteraksi. Kalau di luar ya, kalau sudah nyampe kamar, nyampe rumah lah gitu, nyampe kamar, tutupin kan semua, itu baru dia kayak apa kamu dari mana? Ditangani? Iya, ya padahal kayak praktisi gitu, dipanggil-panggil. Itu apa namanya? Sebagai suami kamu, kok bisa menerima kamu seperti itu loh? Iya. Keadaan seperti itu loh. Wah, iki aku lah iso-iso. Oh, iki jero mbok tutuk iki sing bareng aku saiki kan ngono seperti itu. Ah, iki bermocora iki. Ojo. Itu bagaimana kamu menanggapi suami gitu? Gimana ya, Pak? Bersyukurlah mau dapat istri gila. Istri gila. Iya, Mas, sampean kangen Mas maksudnya. Ketika ngedelok bojomu seperti melihat istrimu seperti itu gimana? Sudah biasa. Oh, sudah biasa katanya ini. Ya, katanya sudah biasa. Suaminya ini kebetulan tidak mau di frame di kamera ini. Takut sama kamera itu loh. Sudah biasa ya? Sudah biasa. Dari kan pas penanganan gitu. Oh. Penanganan ibu itu karena si media masih dimasukkan ke tubuhnya. Ya, paham. Jadi ini ceritanya kenal suaminya tadi bahwa ibunya suaminya itu adalah pasiennya dan si Lala kebetulan jadi mediatornya, dan disitulah timbul rasa cinta.
berkembang. Kok enggak sih aku ini ben sweet ini. Akhirnya timbul rasa cinta, bersemayamlah di hatinya masing-masing, dan alhamdulillah mereka sudah menikah. Punya buku nikah. Punya buku nikah. Punya buku nikah, alhamdulillah. Sayangnya nikahnya itu kebetulan waktu corona, gak ono sing diundang. Tapi masih mau ada acara. Insya Allah masih mau ada acara lagi. Karena memang waktu itu cuman akad, kan nggak boleh corona itu. Oh gitu. Kalau mau gratisan ada tanggal 13. Entah setelah video ini tayang atau sebelumnya, nanti ada tanggal 13 ada wedding expo di Studio 1 SRA, karena kebetulan vendornya SRA 13 juga, besok ini 13 November. Nggak boleh mundur, Pak. Hah? Ada wedding expo. Sorry. Bukan iklan ya, tapi ini saya sekedar bukan iklan, hanya promosi. Hanya promosi. Seperti itu. Hanya promosi bahwa akan ada wedding expo yang insya Allah di situ kalau paket include-nya itu bisa memagari acara dengan hijab masturo. Tidak bercanda. Intinya terus iya. Tapi kan kamu aman ya sama suamimu sekarang, enggak apa namanya, ketika kesurupan itu jarang terjadi itu ya? Jarang. Kecuali emosinya saya nggak berhasil ngontrol emosinya saya. Pasti itu jadi. Tapi paham kan suamimu ketika kamu ini ada sosoknya, ada enggak, meskipun enggak kelihatan? Alhamdulillah paham. Jadi kalau kayak yang saya marahnya itu melebihi kontrol, maksudnya melebihi batas kuota lah. Dikira paketan. Melebihi batas normal. Siapa kamu? Langsung gitu. Itu sering maksudnya? Enggak. Pernah? Maksudnya ketika emosi bojone sampean ketika emosi seperti itu? Yes, pas cekcok ya. Oh gitu. Marahnya wis tinggi itu biasanya emosinya berarti bukan. Oh gitu ya. Jadi, dan yang mengalah adalah yang waras. Masya Allah, luar biasa ini. Saya salut sama suaminya ini, sangat salut sekali. Luar biasa sekali. Punya seorang istri yang seperti ini. Saya pun ini berapa menit ini sudah ada tahan di sini. Ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan video ini mendapatkan banyak manfaat dan barokah. Intinya jika kalian jadi mediator, jangan percaya pada mediator itu. Loh, kok gitu sih, Pak? Iya. Kalau seandainya Anda jadi pasien dan ada mediator, jangan percaya kepada mediatornya. Karena belum tentu ketika jin itu memberikan informasi itu belum tentu valid. Belum tentu valid. Oke. Cukup sekian dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, joget. Pak, aku pengen muta, Pak. Karena gak usah dikat. Oh, coba. Ambilkan kresek. Kresek. Itu. Iki mulai mau. Dorong. Iki muntah apa? Muntah reaksi apa? Hah? Karena sih. Kamu apa? Gak usah di syuting kok. Maksudnya gak usah ditampil. Emang gak kerungu suaranya? Oh, kerungu. Kertak-kertak. Lagi kerapa-kerapa. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semuanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semuanya, keluar semuanya, keluar dengan izin Allah. Keluar semuanya, keluar semuanya. Ayo semuanya keluar. Lara, keluar, ayo keluar. Keluar semuanya. Yang di sini nanti keluar. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru masyiatillah.
Ayo keluar. Cepet keluar. Terus lah, masih ada lah. Jangan buka. Minum. Mana airnya? Reaksi bro.